Itu Bapak untuk memimpin membaca doa. Silakan David, Ratifa. Teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, David. Ya, Pak. Oke, untuk materi pagi ini yang Bapak sampaikan tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Tujuan pembelajaran kita pagi ini, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui jenis penyakit pada sistem reproduksi manusia. Peserta didik dapat memahami penyebabnya dan cara mencegah penyakit pada sistem reproduksi. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi ini ada 7 ya. Yang pertama ini gonorea, itu penyakit kencing nanah. Penyebabnya bakteri Neisseria gonorrhoeae. Tanda-tandanya nyeri pada saat kencing, kemudian merah pada alat kelaminnya, terus bengkak dan bernanah pada alat kelamin. Biasanya terjadi pada pria. Komplikasi yang ditimbulkan, infeksi radang panggul, kemudian mandul, dan menimbulkan kebutaan pada bayi yang dilahirkan. Kemudian yang kedua, sifilis. Penyakit raja singa, ini penyebabnya bakteri Treponema pallidum. Tanda-tandanya timbul benjolan di sekitar alat kelamin. Komplikasi yang ditimbulkan ada bercak kemerahan pada tubuh setelah sekitar 6-12 minggu. Kemudian herpes genitalis, penyebabnya virus herpes simplex. Gejala yang ditimbulkan bintil-bintil berair. Bintil yang kedua, bintilnya pecah dan meninggalkan luka yang kering mengerat. Kemudian dia bisa hilang dengan sendirinya. Kemudian gejalanya akan kambuh lagi, namun tidak senyeri pada saat pertama kali menderita ya, pada tahap pertama. Pada wanita, penyakit herpes genital seringkali berkembang menjadi kanker mulut rahim beberapa tahun kemudian. Kemudian chlamydiasis, penyebabnya bakteri Chlamydia trachomatis. Gejala yang ditimbulkan, cairan vagina encer berwarna putih kekuningan, nyeri di rongga panggul, dan pendarahan setelah berhubungan seksual. Komplikasi yang mungkin terjadi, yang pertama, biasanya menyertai gonorea, kemudian penyakit radang panggul, ketiga kemandulan, yang keempat infeksi mata pada bayi yang baru dilahirkan. Yang kelima, trichomoniasis. Penyebabnya bakteri Protozoa Trichomonas vaginalis. Gejala yang ditimbulkan cairan vagina encer berwarna kuning, kehijauan berbusa dan berbau busuk sekitar kemaluan bengkak, kemerahan, dan gatal. Komplikasi yang mungkin terjadi, yang pertama lecet di sekitar kemaluan, yang kedua bayi lahir dalam keadaan prematur, yang ketiga memudahkan penularan infeksi HIV, yang keempat infeksi mata pada bayi yang baru lahir. Yang keenam, candidiasis vagina. Ini penyebabnya jamur Candida albicans. Gejala yang menimbulkan keputihan di sekitar area kelamin ya. Komplikasi yang mungkin terjadi rasa gatal, kemudian kemerahan pada alat kelamin dan sekitarnya. Yang ketujuh, penyebabnya virus HIV. Gejala yang ditimbulkan ini sistem kekebalan tubuh menurun ya, akhirnya gampang terkena infeksi penyakit. Saat ini AIDS tergolong jenis PMS. PMS itu penyakit menular seksual yang paling berbahaya karena yang pertama mematikan,
belum ada obat atau vaksinasinya. Yang ketiga, gejala baru terlihat 5-10 tahun kemudian. Yang keempat, penyebaran sangat cepat. Kemudian penularan AIDS bisa terjadi lewat kontak seksual. Arti kontak seksual itu misalkan seseorang melakukan kontak seksual dengan penderita HIV atau AIDS ya, maka dia akan tertular. Kemudian jarum suntik bekas pakai, artinya jarum suntik itu awalnya dipakai oleh penderita AIDS, itu dipakai lagi yang digunakan kembali oleh yang tidak menderita, maka dia akan tertular. Kemudian transfusi darah. Transfusi darah itu donor darah, misal si A butuh darah AB. Nah, si pendonor ini ternyata mengidap HIV. Ya, yang menerima donor itu akan terkena penyakit AIDS atau HIV. Kemudian lewat ibu yang mengandung atau menyusui. Nanti ini yang kena bayinya ya untuk HIV atau AIDS. Kemudian kesehatan organ reproduksi. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi yang pertama menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Kemudian mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya nih yang dihindari. Kemudian tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Kemudian mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Kemudian tidak melakukan hubungan seks bebas karena beresiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak mengenai materi yang Bapak sampaikan pagi ini? Ada yang ditanyakan tidak? Mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kameranya dibuka dulu semua.